warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Ramli. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi mengenai fase perencanaan proyek teknologi informasi. Fase perencanaan teknologi informasi terbagi menjadi 3, yaitu merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian proyek. Pada fase pertama, merencanakan proyek terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan strategi, kemudian mengidentifikasi subsistem, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi maksudnya merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, misalnya memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ditemukan pada fase definisi. Selanjutnya, mengidentifikasi subproyek. Maksudnya untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Selanjutnya, menetapkan kendala proyek. Maksudnya memperkirakan apa yang menjadi kendala atau apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Misalnya batasan dana, waktu, umur, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Dan yang terakhir, menetapkan prioritas proyek. Menetapkan prioritas proyek terbagi menjadi 2, yaitu kriteria rasional dan kriteria tidak rasional. Kriteria rasional maksudnya meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan, dan subsistem lain. Dan kriteria tidak rasional maksudnya manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Kemudian masuk ke fase selanjutnya, itu fase mempersiapkan proyek. Pertama itu fase mempersiapkan proyek. Terlebih dahulu kita menunjukkan anggota tim seperti konsultan atau melalui tender, personil perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan menggunakan jasa, yang pertama itu waktu penyelesaian lebih cepat dan kualitas lebih baik. Sedangkan kekurangannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Kelebihan dan kekurangan menggunakan resource internal, yaitu kelemahannya yaitu waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas. Sedangkan kelebihannya, biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Dan yang terakhir, gabungan dari keduanya. Kelebihannya itu waktu penyelesaian lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Kelemahannya, biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Dan yang terakhir adalah mendefinisikan rincian proyek. Dalam mendefinisikan rincian proyek, hal yang terlebih dahulu kita lakukan adalah melakukan studi kelayakan. Yang pertama itu kita memahami lingkup proyek yang akan dibangun. Kita harus paham betul apa-apa saja proyek yang akan kita bangun atau kita buat. Kemudian kita menentukan kebutuhan proyek. Maksudnya kita harus cari tahu apa-apa saja yang dibutuhkan dalam kebutuhan proyek. Seperti itu. Selanjutnya, menilai kelayakan proyek. Menilai kelayakan proyek terbagi menjadi 5, yaitu kelayakan teknik, kelayakan hukum, operasi, jadwal, dan ekonomi. Kelayakan teknik maksudnya apakah teknologi itu nanti dapat diterapkan pada sistem yang baru atau tidak. Sedangkan kelayakan hukum, apakah sistem yang akan kita kembangkan tidak menyimpan dari hukum yang berlaku atau pasal-pasal yang berlaku. Dan yang selanjutnya, kelayakan operasi. Maksudnya apakah sistem nantinya dapat diterapkan dalam organisasi perusahaan atau tidak. Selanjutnya, kelayakan jadwal. Sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kelayakan ekonomi. Maksudnya apakah sistem yang kita kembangkan
dapat diuntungkan atau merugi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.